Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Nah sahabat inovasi, saat ini inovasi masih menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya, tentu saja di acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, hari ini kita masih berbincang-bincang di podcast kita tentu saja tentang inovasi di seputar Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif, yaitu Sultan Farega. Beliau adalah mahasiswa inovatif dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan judul inovasinya proses metanasi CO2 menggunakan fixed bed reactor. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Sultan. Terima kasih Bu. Oke, nah ini Sultan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada suatu inovasi tentang proses metanasi CO2 menggunakan fixed bed reactor. Nah ini bisa diceritakan dulu ini inovasinya apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide inovasi ini. Terima kasih Bu. Yang pertama yang melatar belakangi saya dalam ide inovasi ini tentunya sebagai mahasiswa teknik kimia itu banyak sekali pengalaman-pengalaman praktik maupun praktik secara teori maupun praktik lapangan. Nah, pas saya internship di Pupuk Sriwijaya kemarin, itu adalah industri BUMN yang bergerak di bidang pangan dan pupuk gitu kan. Nah, saya internship di pabriknya gitu kan. Saya melihat ada alat metanator gitu yang bisa mengubah karbon dioksida menjadi gas yang lebih bermanfaat, yaitu gas metana gitu kan. Nah, itu membuat saya sangat tertarik untuk penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh saya yang akan datang gitu Bu gitu. Nah, yang kedua ada juga penelitian yang telah dilakukan oleh cutting saya sebelumnya gitu kan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh kakak tingkat saya sebelumnya itu untuk konversinya masih belum tinggi gitu kan. Nah, mengingat akan hal itu, maka saya dan dosen pembimbing itu melakukan beberapa riset terhadap alatnya terlebih dahulu, alat maupun bahan yang akan digunakan untuk inovasi tersebut. Nah, ketemulah fixed bed reactor gitu kan. Fixed bed reactor ini merupakan alat yang dirancang untuk metanasi CO2 gitu. Nah, untuk fixed bed reactor ini kegunaannya itu dari bahan baja dan stainless steel gitu Bu gitu. Nah, itu bisa tahan sampai suhu 100 derajat Celcius. Kalau kemarin kan penelitiannya sebelumnya dari cutting saya sebelumnya itu bahannya dari kaca gitu, fixed bed reaktornya. Jadi suhunya cuman maksimal suhu 60 derajat Celcius. Artinya dengan suhu yang rendah konversi juga akan rendah gitu Bu. Dari jurnal yang saya baca itu jurnal Zong itu kan semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga konversi yang akan dihasilkan dalam metanasi karbon dioksida gitu Bu. Jadi ini berawal dari pengalaman dari kemarin sempat ini ya internship juga di Pusri kan. Pusri ternyata ada bahan alat sejenis yang bisa mengubah CO2 menjadi gas yang lebih bermanfaat, yaitu gas metana. Akan tetapi di Pusri kemarin untuk dia dihasilkan secara bukan in situ. Dengan penelitian saya ini dihasilkan secara in situ gitu Bu. Hidrogennya didapatkan dari hasil proses yang dihasilkan gitu. Nah, kalau kita mungkin kalau di seperti Pusri atau industri-industri lain kan proses metanasi CO2 ini kan mungkin juga sama ya menggunakan metode fixed bed reactor. Nah, cuman apa sih ya inovasi atau
perbedaannya ya, mungkin ada Mhm. perbedaan dari mungkin segi Mhm. tekniknya atau seperti Mhm. apa ini yang Mhm. mungkin yang ingin disampaikan oleh Ya, Sultan lewat inovasinya? ya. Untuk perbedaan penelitian saya sendiri Mhm, dengan teknologi fixed bed reactor dalam metanasi mmm, karbon dioksida ini, mhm, yang pertama ada di bahan, Bu. Ada oke, di bahan, terus juga alat reaktornya dan mhm, prosesnya gitu. Nah, untuk di bahan ini kita menggunakan NaOH gitu. oke, NaOH sebagai penghasil hidrogen yang akan dihidrogenisasi gitu, Bu. Yang kedua ada katalis. Nah, katalis inilah yang sangat penting gitu, Bu. mhm, Kita menggunakan kemarin katalis nikel aluminium oxide gitu sebagai pereaksi gitu. Katalis mhm, ini untuk mempercepat reaksi antara hidrogen dan CO2 gitu. Dan yang terakhir itu yang paling penting juga ada zinc gitu. Zinc oke, ini untuk mengikat sulfur yang ada di dalam reaktor gitu. Jadi ketika reaksi terjadi itu akan menghasilkan gas mhm, H2S gitu. Nah, mhm, sulfur inilah yang akan kita ikat menggunakan zinc gitu. Jadi oke. tinggal hidrogen gitu. Nah, kemudian hidrogen akan bereaksi dengan CO2 gitu dan menghasilkan gas metana yang ramah lingkungan dan Mhm. juga bermanfaat gitu. Oke, jadi dari tadi tadi disebutkan bahwa, oh saya apa, Sultan dari bahannya itu juga mungkin bahan-bahannya cukup mudah didapat ya, dan mungkin dari segi biaya juga cukup ekonomis, bukan seperti itu? Ya, yang pernah Mhm, ya dari biaya juga cukup mhm, ekonomis, bahannya juga mudah didapat. oke, Bahannya juga bisa melakukan kerjasama dengan mhm, beberapa perusahaan seperti Pusri maupun oke, Pertamina kan bisa mensuplai bahan-bahan tadi gitu, Bu. Bisa juga oke, dipesan secara online dan eee, terjual secara bebas gitu. oke. Heeh. Jadi ini sebenarnya sangat, tidak siapa pun yang apa, ingin membuat ini Ya, sebenarnya bisa ya, bisa bisa. dilakukan asal memang bahan-bahan karena bahan juga sudah tersedia ya Ya, dan sudah dan tersedia. mudah juga didapat. Nah ini, Mhm. sejak tahun berapa ada inovasi ini? Inovasi ini sejak 3 tahun yang lalu. Oke, Untuk tahun pertama itu masih belum maksimal gitu mhm, inovasinya, mhm, karena yang pertama terbatas dari bahan, juga terbatas dari alat-alatnya juga kan, mhm, banyak trouble gitu. oke, Untuk tahun kedua juga ada peningkatan gitu kan mhm, dari hasil inovasi tadi, mhm, peningkatannya menggunakan bahan kaca tadi kan, mhm, walaupun persentase hasilnya tidak begitu besar. Nah, dengan ini kami tahun ini kami juga membuat bahan khusus dan alat khusus untuk metanasi karbon dioksida tersebut, yaitu fixed bed reactor gitu. oke. Kalau Heeh. kalau ada tentu saja kan tadi disampaikan bahwa ada perbedaan bahan Bu yang biasa digunakan oleh industri-industri menggunakan bahan yang, Mhm. seperti tadi ya ada, Mhm. apa tadi disebutkan nah, Ya. yang telah disebutkan tadi. Nah sementara si Sultan dan teman-teman timnya juga kan menggunakan salah satunya Mhm. berbahan, kaca ya? Ya, tahun Eee, kemarin kaca, kaca, ya. oke, tahun ini Untuk tahun ini dengan inovasi Sultan dan mhm, dosen pembimbing maupun kawan-kawan yang lain itu menggunakan fixed bed reactor berbahan stainless steel gitu, stainless yang steel, bisa tahan suhunya sampai 100 derajat Celcius lebih gitu, oke. Bu. Nah kalau hasilnya sendiri apakah ada perbedaan hasil dengan yang sudah pernah ada dengan Mhm. inovasi yang sudah dilakukan atau justru inovasi Sultan menjadi lebih lebih baik ya hasilnya? Nah Mhm. seperti apa? Ya tentu saja dengan inovasi fixed bed reactor ini, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, Mhm, itu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik gitu, Bu. oke, Untuk kemarin hasilnya gas yang dihasilkan yaitu, mencapai 70% gitu. oke. Eee, Sebenarnya yang dihasilkan itu tidak hanya gas metana Mhm, saja, mhm, gas CO2 yang tidak bereaksi, oke, gas, H2 yang juga tidak bereaksi gitu. oke. Jadi ternyata inovasi ini tadinya kita mengharapnya cuma dapat satu ternyata memberikan lebih ya manfaatnya Ya, ternyata ya dengan menggunakan bahan-bahan ini seperti, stainless tadi. Jadi, mhm, ternyata percobaan pertama
ada beberapa percobaan ya sebelum Ya. mendapatkan hasil yang memang seperti yang diinginkan ya. Heeh. Oke, baik. Nah, kalau tantangannya sendiri apa kemarin waktu melakukan inovasi ini? Untuk tantangannya sendiri itu di alatnya gitu, Oke. Bu. Di alatnya sering juga ada trouble kan, seperti kebocoran Mhm. di tutup tabung reaktor gitu, dan eh, kebocoran juga di dalam pipa gitu kan, dan Oke. lain sebagainya gitu. Terlalu tentu saja hal yang harus diatasi dalam trouble-trouble tadi Mhm. dengan dilakukan kerjasama gitu, dengan Oke. dilakukan kerjasama terhadap tim peneliti dan rekan-rekan lainnya gitu. Oke, jadi memang banyak yang terlibat ya Ya, dalam banyak hal yang ini ya. terlibat Tentu tentunya. saja atau lagi mungkin juga pakar-pakar yang memang paham ya dengan Ya, penelitian ini tentunya ya. heeh. Oke, baik. Nah, eh tentu saja inovasi kan tidak berhenti di sini ya. Ya, Pasti ada keinginan dari Sultan dan mungkin juga teman-temannya ingin menyempurnakan inovasi yang sudah dilakukan ini. mhm. Nah, pengembangan apa saja atau penyempurnaan apa yang ingin dikembangkan Sultan terhadap inovasi ini? Tentunya harapan Sultan sebagai peneliti fixed bed reaktor harus ada perkembangan lah terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Mulai dari trouble-trouble tadi yang perlu Mhm. diatasi, seperti alat-alatnya yang perlu diperbaiki, dan tentu saja bahan-bahan yang perlu ditambah gitu kan, Oke, uh, perlu diinovasi lagi gitu kan oke, bahannya gitu, agar bisa menghasilkan hasil yang optimum gitu. oke. Juga Nah, mungkin dari waktu ya, mungkin lebih efektif ya ya, dari waktu juga iya, harus lebih dan dari efektif. biaya juga mungkin lebih efisien tentunya ya untuk Ya, kedepannya gitu ya. mhm. Oke, Sultan, ini kita terbatas oleh waktu ya, Baik, sebenarnya banyak terima sekali yang kasih, ingin Bu. kita bincang-bincangkan. Nah, terakhir sebelum kita tutup ya perbincangan hari ini, ada harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasinya? Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas apresiasinya yang telah mendukung saya dalam penelitian ini. Kemudian saya juga tidak lupa terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Robert Junaidi dan Bapak Didi Hari Nugroho gitu kan, yang telah memberikan banyak dukungan juga kepada saya dan masukan-masukan terkait penelitian yang telah dilakukan. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya gitu, Mhm. uh, seperti Satria, Yona, dan Rima gitu. Mereka teman-teman seperjuang saya waktu penelitian kemarin gitu, Bu. Oke, Tanpa kawan-kawan mungkin saya tidak bisa bekerja sendiri gitu kan. oke, Harus dengan semangat gitu dari kawan-kawan saya gitu. oke. Oke. Ya, Oke, baik. Terima kasih Sultan Pak Rega ya, ya. sudah hadir di podcast kami One Day One Innovation. Besar harapan kami Sultan mungkin bersama teman-temannya juga yang lain ya, untuk dapat berbagi informasi Baik, seputar terima kasih, Bu. inovasi di podcast One Day One Innovation ya, One di Day One lain Innovation. ya, di lain waktu tentunya. Ya, Oke, tetap semangat untuk berinovasi ya. baik, Bu. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan kita ya seputar inovasi ini dari mahasiswa inovatif tentunya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman atau sahabat-sahabat inovasi yang lainnya, dan ini bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat khususnya di bidang mungkin di bidang industri, di bidang kimia ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di podcast One Day One Innovation, dan tentunya kami akan menghubungkan ke para inovatornya tentunya. Oke, baik sahabat inovasi, tetap semangat untuk berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.